Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Haikum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan ahlal jannah, tahiyatan barakatan thayyibah, tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u ats-tsani. Terakhir kita sampai halaman ini ya, 33 betul ya. Nah. Ya, baik. Seingat saya ini yang terakhir kita membahas tentang al-fi'lu wal fa'ilu wal maf'ulu bih ya. Bahasan terakhir ini kita membahas tentang fi'il, fa'il dan maf'ul bih ya. Apa itu al-fi'lu? Al-fi'lu adalah kata kerja, kemudian al-fa'il adalah pelakunya, kemudian al-maf'ulu bih adalah objek. Fi'il, fa'il dan maf'ulu ya. Contohnya di sini qara'at talibul Qur'ana ya, qara'at talibul Qur'ana. Qara'a adalah fiilnya, kemudian fa'ilnya, pelakunya adalah at-talibu, kemudian al-maf'ulu bih, objeknya adalah al-Qur'ana ya. Katabal mudarrisud darsa. Kataba adalah fi'ilnya, fa'ilnya adalah al-mudarrisu, al-maf'ulu bihinya adalah ad-darsa ya. Baik. Ini kemarin PR kita apa namanya? Al-Qur'anu, al-qahwatu, at-tufahu, al-babu, ad-darsu, al-qamisu diminta untuk dijadikan maf'ul bih ya. Diminta untuk dijadikan maf'ul bih. Baik. Kita coba kerjakan dulu PR kita. Silakan Pak Fahmi, boleh? Naam. Al-Qur'an. Buat kalimat dengan menggunakan kata Al-Qur'anu sebagai objek. Silakan. Qara'tul Qur'ana amsi. Nah, ahsanta. Qara'tul Qur'ana amsi. Saya telah membaca Al-Qur'an kemarin. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Mufti, boleh silakan. Al-qahwatu. Nah. Syariba abatil qahwata. Syariba. Syariba. Syariba abati. Abatil qahwata. Qahwata. Nah, syariba abati al-qahwata. Nah, minum ya, abahku ya, abah ini panggilan sayang buat bapak ya. Jadi boleh abi ya. Abi ini formal. Kalau abati itu lebih dekat. Minum abahku ya, al-qahwata, kopi. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya setelah Pak Mufti, boleh Pak Muhadi. Nah, at-tufahu. At-tufahu. Akala Zaidun tufaha. Nah, ahsanta. Akala Zaidun tufaha. Ya, akala Zaidun tufaha. Nah, Zaid ya mau makan apel. Nah,
Ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Taufik, silakan. Al-babu. Nah, Afwan Ustadz, mungkin dilewat dulu Ustadz. iya, Kemarin nah, belum ya. boleh. Berikutnya Pak Teni, silakan Pak Teni boleh buat kalimat Ya, dengan izin juga Ustadz, lewat dulu Ustadz. Belum ikut. Baik, berikutnya Pak Yutoto, silakan. Al-babu. Nah, Al-babu. Fataha Muhammadun al-baba. na'am, fataha Muhammadun al-baba. Fataha Muhammadunil baba. Ya, Muhammad membuka pintu. Nah, berikutnya kembali ke Pak Fahmi. Nah, ad-darsu. Ad-darsu. Nah, Kataba Zaidu ad-darsu fi laili. kataba Zaidun. Kataba Zaidun ad-darsa fi laili. Na'am, ahsanta. Kataba Zaidun ad-darsa fil laili. Nah, boleh. Zaid menulis pelajaran di malam hari. Nah, ahsanta. Berikutnya Pak Mufti. Terakhir al-qamisu. Silakan. A'ahti gosalatil komiso. Gimana? Hati. A'ahti gosaltil komiso. Naam, anti ghasaltil qamisa. Ini pertanyaan ya. Anti ghasaltil qamisa? Apakah engkau telah mencuci baju? Naam. Engkau telah mencuci baju atau kemeja? Baik. Ahsanta, barakallahu fik. Ya, jadi demikian ya. Insyaallah kita sudah memahami ya menggunakan kata-kata sebagai objek ya. Menggunakan kata-kata benda ini sebagai objek. Kalau dia menjadi objek, harokat akhirnya fathah. Itu saja sih. Secara umum ya, harokat akhirnya adalah fathah. Kecuali nanti ada pengecualian-pengecualian. Baik. Sampai sini ada pertanyaan tentang maf'ul bih. Ya. Jadi maf'ul bih itu apa tadi? Maf'ul bih adalah objek ya. Objek dari satu pekerjaan. Ya. Baik. Kita masuk latihan yang baru, latihan ke-7. Ta'ammalil mithalainil atiyain. Perhatikanlah dua contoh berikut ini. Perhatikan. Pak Ustadz, tanya dikit Pak Ustadz. Boleh, boleh. Kalau berarti kan udah dijelaskan ada dua jenis kalimat ya, jumlah ya, tadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu ya Pak Ustadz ya? Iya. Nah, kalau ini kan pola kata ya. Kalau di Indonesia kan kita rata-rata itu saya menulis, saya membaca. Itu mungkin sama dengan jumlah ismiyah gitu Pak Ustadz ya. Betul. Di subjeknya adalah orang, gitu ya. Kalau benar nggak usah, jadi kalau saya katakan ini polanya pola ismiyah gitu. Iya, benar. Ya, ya gitu ya. Nah kemudian dengan ismiyah, dengan fi'liyah ini mungkin maknanya sama ya Pak Ustadz ya, antara saya menulis, kemudian karena ini kata predikatnya, kalau saya menulis kan saya, subjek, predikat menulis, ini kan bentuknya kata kerja ya, ini kan fi'il ya, kemudian menulis buku, ini kan tadi yang objeknya tadi. Nah begitu dirubah menjadi kalau di bahasa Indonesia buku ditulis saya, jadi dia pasif negatif ya, pasif aktif gitu ya, jadi aktif menjadi pasif ya, buku ditulis oleh saya. Nah kalau ini mungkin padanannya Pak Ustadz, biar kalau kita membandingkan ada nggak di bahasa Indonesia, jadi begitu dirubah menjadi fi'liyah ya, yang di depannya adalah fi'il, di buku ditulis, apakah juga maknanya menjadi pasif gitu Pak Ustadz?
Kalau Iya. bahasa Indonesia itu Pak, saya menulis buku itu pasif aktif gitu ya. Iya. Iya. Begitu dirubah buku ditulis oleh saya menjadi pasif gitu. Nah, kalau ini gimana Pak Ustadz? Tetap aktif ya? Tetap aktif ya. Jadi Ya. tidak ada padanannya ini masalahnya. Tidak ada padanannya dalam. Tidak ada padanannya ya. Ya, jadi untuk mengungkapkan pekerjaan dalam bahasa Arab itu bisa dua pola, bisa subjek, predikat, objek, bisa predikat, subjek, objek gitu. Predikat, subjek, objek. Jadi predikatnya di awal, subjeknya di tengah ya, sesudah predikat, kemudian objeknya di belakang. Jadi ada jumlah ismiyah ya, dan ada jumlah fi'liyah ya. Ini misalnya kita lihat ini di contoh nomor 7 ini. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Ini jumlah ismiyah. Karena kata pertamanya adalah isim. Isim ya. Itu ya, isim, kemudian fi'il ya, kemudian keterangan kalau di sini ya. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Jadi subjek, predikat, keterangan SPK. Ya. Boleh juga predikatnya di depan ya. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Ya, dhahabat tullabu ilal mal'abi. Di predikat dulu, kemudian subjek, kemudian objek atau keterangan. Nah, pola seperti ini memang tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Seingat saya nggak ada dalam bahasa Indonesia, dan ini nggak ada juga di bahasa Inggris ya. Jadi ini hanya ada di bahasa Arab. Mungkin ada di bahasa yang lain. Nah, perbedaannya apa sih? Kenapa pakai jumlah ismiyah? Kenapa pakai jumlah fi'liyah? Perbedaannya ya, ini pada penekanan ya, pada penekanan. Jadi kalau isimnya di depan ya, kita sedang menanyakan tentang si isimnya itu gitu. Jadi misalnya kita bertanya aina tullabu, kemana para siswa? Kita bisa menjawab at-tullabu dhahabu ilal mal'abi ya. Para siswa pergi ke mana? Ke lapangan ya. Tapi kalau menanyakan pekerjaannya tulab atau pergi kemana tulab ya, maka kita bertanyanya aina dhahabat tullabu ya, maka jawabannya adalah dhahabat tullabu ilal mal'abi. Ya, jadi perbedaannya pada penekanan. Apa yang mau ditekankan? Mau menekankan atau mau menanyakan tentang pelajarnya, tentang isimnya, atau ingin menanyakan tentang apa yang dikerjakan oleh isim tersebut, oleh pelakunya itu. Nah, kalau dia ada di depan ini isimnya, maka dia disebutnya mubtada. Ini mubtada, kemudian khobar jumlah. Tapi kalau dia ada di tengah, maka ini disebutnya fa'il. Jadi ini ini pekerjaan, fi'il, kemudian fa'il, kemudian keterangan. Demikian Pak. Ya. Baik. Yang perlu kita perhatikan, sekarang kita masuk di latihan ke-7 ini. Yang perlu kita perhatikan. Jadi ini kalimatnya aktif semua ya Pak Ustadz ya? Aktif semua. Nah, aktif semua ya. Jadi nanti ada ya kalimat dulu pernah belajar kayaknya aktif pasif ada ya? Ada kalimat pasif. Kalimat pasif ya, dia berubah nanti menjadi polanya dzuhibu ya. Dzuhiba. Jadi polanya fu'ila nanti. Ya, kalau kataba jadi kutiba ya. Kemudian jadi fiilnya yang berubah ya. Fiilnya yang berubah ya, bukan susunan kata-katanya. Dan itu hanya berlaku untuk kalimat ini yang ada fiilnya Ustaz, atau isim juga sama? Untuk negatif, untuk tadi pasif aktif tadi. Hanya berlaku bagi kata kerja, bagi fiil kerja, ya. Nah, yang punya pola pasif ya. Tidak pada isim. Ya, kalau isim tidak ada pola pasifnya. Gitu. Baik. Nah, ini yang ya silakan. Nah, ini harus ada ini tadi ya, harus ada pelakunya tadi ya. Enggak juga. Enggak harus ada pelakunya. Ya, kalau kayak seperti di sini kan, pelaku ya, bukan objek ya. Kalau pelaku ya harus ada pelakunya.
Tapi pelakunya kadangkala kalau dalam bentuk domir bisa jadi dia domirnya tersembunyi. Ya, misalnya seperti zahaba ini bisa saja zahabnya dia di dalam kalau domirnya adalah huwa, dia bisa saja tersembunyi di dalam zahaba. Ya, atau bisa saja zahabu ilal mal'abi. Pelakunya di mana? Pelakunya di dalam zahab. Ibunya itu ya. Ya, Bu. Di dalam zahaba sudah ada domir hum di situ. Kalau pelakunya adalah dalam bentuk kata ganti orang ya. Domir muntasil saja. Iya, domir mustatir disebut. Domir yang tersembunyi. Ya. Ini di dalam ini. Ya. Konzad. Hafwan. Baik. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, apabila fiilnya ada di tengah, ya, at-tullabu dhahabu ilal mal'abi, fiilnya ada di tengah, maka fiilnya ini harus mengikuti isim yang ada di depannya dalam hal jamak dan mufrad. Ya, di sini isimnya jamak, maka fiilnya berubah juga menjadi jamak. Asalnya dhahaba menjadi dhahabu. Ya, ilal mal'ab. Kalau fiilnya ada di tengah, ya, fiilnya ada terletak sesudah isim. Tapi kalau fiilnya ada di depan, maka fiilnya tersebut tidak perlu mengikuti isimnya dalam hal jamaknya. Jadi tetap dia mufrad. Ya, tetap dia tunggal. Ya, tidak berubah jadi dhahabu tapi tetap dhahaba. Dhahaba at-tullabu ilal mal'abi. Ya, demikian ya. Demikian juga kalau misalnya isimnya adalah isim yang mu'annats, maka fiilnya, ya, kalau terletak sesudah isim, fiilnya mengikuti isim dalam hal jamak dan ifrad dan dalam hal mudzakkar dan muannats. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. Ya, tapi kalau fiilnya ada di depan, dia hanya mengikuti isim dalam hal mudzakkar dan muannats saja, tidak dalam hal jamak dan ifrad. Ya. Jadi dhahabat tidak perlu dhahabna, ya, tidak perlu hunna, ya, cukup dia mufrad saja. Dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Ya, demikian ya. Ini perbedaan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Baik, kita coba baca sama-sama. Silakan iftahul mikrofon, silakan dibuka mikrofonnya. Sanaqra'u jami'an, kita akan baca sama-sama al-mithalain al-atiyain. Dua contoh berikut ini. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Silakan. Tulabu zahabul ilal mal'abi. Nah, kita rubah menjadi jumlah fi'liyah. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Zahabat tulabu ilal mal'abi. Nah, sekarang yang muannats. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. Tafadhalu. At-talibatu zahabna ilal maktabati. Nah, dirubah menjadi jumlah fi'liyah, fi'ilnya ada di depan. Dhahabat at-talibatu, atau boleh kita sambung dhahabatit talibatu ilal maktabati. Silakan. Zahabatit talibatu ilal maktabati. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Ya, jadi demikian ya, kalau dia menjadi jumlah fi'liyah, dia hanya mengikuti dalam hal dalam hal at-tadzkir wa ta'nits saja, dalam hal mudzakkar dan muannatsnya saja. Baik. Nah, ini latihan ke-8. Qaddim al-fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil mithali. Qaddim, letakkanlah di depan, ya, kedepankanlah al-fi'la, fi'il, ya, kata kerja, fil jumalil atiyah, dalam kalimat berikut ini,
kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana dijelaskan di dalam contoh. Contoh misalnya al-auladu syaribul qahwata. Al-auladu syaribul qahwata. Di sini fiilnya ada di belakang sesudah isim. Isim ada di depan. Jadi disebut jumlah ismiyah. Kita ubah menjadi jumlah fi'liyah. Fiilnya dikedepankan menjadi syaribal auladul qahwata. Syaribal auladul qahwata. Baik. Fahimtum? Bisa difahami? Saya. Baik, kita coba Pak Muhadi boleh? Naam. Saya Ustaz. Oh, Pak Muhadi ya sekarang ya. Pak Muhadi boleh? Silakan. Naam. An-nasu sami'ul adana. Naam. Sami'an nasul adana. Naam, ahsanta. Sami'an nasul adana. Ya. Artinya apa, Pak? Silakan. Tarjim. Nah. Apaan? Belum dinyalain. Manusia mendengar azan. Naam, ya. Manusia, orang-orang mendengar azan. Naam. Ahsanta, barakallahu fiik. An-nas di sini jamak ya. An-nas jamak ya. Mufradnya adalah unasun, ya unasun atau insun. Nah, baik. Berikutnya nomor 3. Ya. At-tullabu katabul ajwibata. At-tullabu katabul ajwibata. Kita diminta mengedepankan fiilnya. Fiilnya dirubah ke depan. Silakan Bu Suharti. Nah. Katabat tullabul ajwibata. Naam, ahsanti. Katabat tullabul ajwibata. Mal makna apa artinya, Bu? Pelajar-pelajar membaca ajwibat. Kataba. Kataba bukan membaca. Pelajar-pelajar Kataba tullabul ajwibata. Kataba menulis. Oh, menulis. Nah. Menulis ajwibata apa ya, Ustaz? Jam'un minal jawabi. Jamak dari jawab. Jawaban. Jawaban ya. Para pelajar menulis jawaban. Naam, santi. Barakallahu fiik. Para pelajar menulis jawaban. Berikutnya Pak Taufik, nomor 4. At-talibatu, perhatikan di sini muannats ya. Dakhalnal fasla. Nah, at-talibatu dakhalnal fasla. Silahkan dikedepankan fiilnya. Dakhalatit talibatul fasli. Fasla. Fasla. Nah, dakhalatit talibatul fasla. Nah, ahsanta. Mal makna apa artinya, Bu, Pak? Dakhalna apa Ustaz? Dakhalat masuk. Masuk. Pelajar telah masuk pelajar perempuan di kelas. Nah, ke dalam kelas. Nah, telah masuk pelajar perempuan ke dalam kelas. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Telah masuk kelas para pelajar perempuan. Berikutnya Pak Teni, silakan. Nomor 5. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Dirubah ke jumlah fi'liyah. Fi'ilnya dikedepankan. Silakan. Kharajat al-mudarrisuna minal fasli. Minal fusuli. Diulang, Pak. Minal fusuli. Nah. Boleh diulang? A'id. Kharajatil mudar, bisa gitu ya? Kharajat. Kalau kharajat nas.
Kalau kharajat dia muannas. Ini al-mudarrisuna mudzakkar. Zakar. Jadi nggak perlu pakai ta, nggak perlu ditambahkan. Kalau disambung, Ustaz, nggak bisa sambung ya? Boleh. Jadi cukup kharajal mudarrisuna. Kharajal. Tidak perlu pakai ta. Kharajal, ya, kharajal mudarrisuna minal fasli, apa? Minal fusuli. Fusul. Minal fusuli. Jamak dari faslun. Jamak ya. Ya. Saya ulangi ya. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Na'am, ahsanta. Apa artinya, Pak? Telah keluar guru-guru ke kelas. Dari kelas. Dari kelas. Ya, telah keluar guru-guru dari para guru. Para guru dari kelas. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Teni. Berikutnya setelah Pak Teni, Pak Yutoto, silakan. Zumalai raja'u min Makkah. Qaddim al-fi'la. Zumalai raja'u min Makkah. Raja'a zumalai min Makkah. Raja'a zumalai min Makkah. Apa artinya, Pak? Telah pulang teman-temanku dari Mekah. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Fahmi, silakan. Akhawati ghasalnal kumsana. Naam. Akhawati ghasalnal kumsani. Ghasalat kumsana. Ghasalat akhawatil kumsana. Naam, ahsanta. Apa artinya, Pak? Akhwati, saudara-saudaraku mencuci pakaiannya. Pakaian. Kumsanu jam'un minal qamisi. Ya. Ini jam dari qamis. Nah. Saudara-saudara perempuanku mencuci pakaian-pakaian. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi. Berikutnya setelah Pak Fahmi, Pak Helmi. Naam. At-tujaru fatahud dakakina. Silakan. Qaddim al-fi'la. Fataha at-tujaru ad-dakakina. Ad-dakakina. Naam. Jamak dari dukanun, dakakin. Naam. Diulang sekali lagi, Pak. Fataha at-tujaru ad-dakakina. Ad-dakakina. Naam. Apa artinya fataha? Pedagang membuka toko. Toko-toko. Para pedagang telah membuka toko-tokonya. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya setelah Pak Helmi, Pak Mufti. Naam. Nomor 9. At-tabibatu dhahabna ilal mustashfa. Silakan. At-tabibatu zahabna ilal mustashfa. Nah. Zahabat tabibatu ilal mustashfa. Naam, dhahabatit tabibatu ilal mustashfa. Apa artinya, Pak? Dokter-dokter perempuan pergi ke rumah sakit. Nah, dokter-dokter perempuan pergi ke rumah sakit. Ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Muhadi, silakan. Nomor terakhir, at-tullabu fahimud darsa. Nah. Fahimatul labud darsa. Nah, fahimat. Pelajar-pelajar telah memahami pelajaran. Nah, fahimatul labud darsa. Baik. Alhamdulillah ya, kita sudah berhasil mengubah ya jumlah ismiyah ya menjadi jumlah fi'liyah. Insyaallah kita sudah memahami ya cara mengubah antara jumlah ismiyah
jumlah yang awalnya, kalimat yang awalnya adalah isim, kemudian ada fi'il, kita ubah menjadi jumlah fi'liyah. Kalimat yang awalnya adalah fi'il, baru kemudian isim. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ana astadzin 3 daqaik. Saya mau minta izin dulu 3 menit ilal hammam, mau ke kamar mandi, boleh ya Pak ya? Sebentar saya izin dulu. Tafadhol Ustaz. Ya. Pak Muhadi, Iya Pak Teni. ini kan sudah mulai kompleksnya nih Pak Muhadi. Iya. Nah, mungkin Ustadz bisa bikin semacam ini ya, atau sudah ada mungkin ya, summary-nya gitu ya. Jadi pola tadi ya, pola isim, pola fi'il, ismiyah, fi'liyah gitu kan. Nah, kemudian kalau berubah dari tadi isim ke fi'il itu apa yang berubah gitu. Nah kan variasinya lumayan banyak ini. Iya, sudah lumayan kompleks. Ya, nanti kita minta ke Ustadz untuk menyediakan kayak yang di buku 1 ya, Pak Teni. Iya, jadi ada ada summary ya. Insya Allah nanti saya sampaikan ya. Ya, semacam review nanti murojaah dengan versi resume dari Ustadz seperti kemarin. Iya. Ya. Insya Allah nanti disampaikan. Tafadhol teman-teman yang lain kalau ada request atau ada masukan-masukan untuk perbaikan, ya tafadhol. Ya memang sekarang sudah cukup kompleks teorinya dan tambahan kosakatanya juga banyak Pak Teni. Jadi memang ya harus memang sering-sering. Ya insya Allah, tapi kalau lambat laun kita ikuti terus, lama-lama juga hafal juga Pak Teni. Terus yang dulu pernah kita lakukan mungkin perlu sekali praktek Pak Muhadi ke Al-Quran. Jadi di Al-Quran ini mana sih contohnya gitu. Iya. Ya mungkin kan nanti di dalam summary atau apa gitu Ustaz. Iya. Jadi di Al-Quran ini loh yang kalimatnya yang contohnya. Iya. Kalau yang Selasa pindah ke Senin nggak mungkin ya Pak Muhadi? Ya waktu dulu udah kita coba seperti itu. Tapi teman-teman sendiri sebenarnya Ustadz sih bisa ngikuti, tapi nggak tahu sih sekarang jadwal beliau seperti apa. Nanti coba kita tanyakan dulu sebelum kita bahas. Mungkin kalau gitu di kita aja dulu, kita sepakat nggak bisa pindah ke Senin nggak gitu. Karena itu kan terlalu cepat ya, Selasa cuma sehari, sementara yang Kamis ke Selasanya jauh banget gitu, kayaknya nggak seimbang. Ya. Ya nanti kita tanya dulu, kalau Senin Ustadznya juga ada jadwal kan nanti ngaturnya agak repot. Memang kan sudah lama di Selasa Kamis itu kan semuanya udah mengikuti jadwal ini. Tapi nggak masalah, nanti saya tanyakan dulu. Selasa kayak Senin kayaknya sibuk teman-teman tuh Pak Mufti. Dulu pertimbangannya itu. Senin itu biasanya dulu banyak meeting, banyak apa. Awal-awal ya waktu kita bikin program ini. Oh gitu ya. Ya awalnya memang begitu Pak Teni ya. Sekarang kan memang masih ya banyak yang masih aktif. Iya, Senin tuh sibuk banget. Atau mungkin kita bikin ekstrakurikuler di hari Senin atau apa gitu, kita sendiri praktek, gitu mengulang juga boleh. Atau ada jam tambahan khusus untuk yang itu mungkin bisa. Akan lebih baik nambah daripada cuma menggeser.
Karena kalau tetapi yang kita pokokkan, yang kita utamakan yang Selasa sama Kamis. Terus mungkin nanti kalau ada tambahan di hari apa, itu yang sifatnya mungkin ya tambahan aja. Ya itu juga sebuah opsi. Tafadhol Ustadz, kayaknya Ustadz udah hadir. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Latihan ke-9. Ta'ammalil amthilatal atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Di latihan ke-9 ini kita akan belajar membuat kalimat dengan 2 kata kerja. Ya, dengan 2 fiil. Ya, perhatikan. Nomor 1, kharajat tullabu wa dhahabu. Kharajat tullabu wa dhahabu. Di sini ada 2 fiil. Fiil yang pertama adalah kharaja, fiil yang kedua adalah dhahabu. Ya. Fiil yang pertama dia tidak perlu jamak meskipun fa'ilnya adalah jamak, ya. Dia tidak perlu jamak. Kenapa? Karena dia terletak ada di depan. Sedangkan fiil yang kedua dia harus jamak, harus jamak. Mengapa? Karena dia terletak sesudah isim, ya. Nah, 2 fiil ini digabungkan dengan tambahan huruf waw. Huruf waw disebut waw ataf, waw yang menggabungkan. Kharajat tullabu wa dhahabu. Para siswa keluar dan mereka pergi, ya. Nah, kita baca sama-sama, silakan. Iftahul mikrofon, silakan dibuka mikrofonnya. Sanaqra'u jami'an, kita akan baca sama-sama al-amthilah al-atiyah. Contoh berikut ini. Kharajat tullabu wa dhahabu. Silakan. Kharajat tullabu wa dhahabu. Zahabu. Nah, qara'at tullabu wa katabu. Silakan. Qara'at tullabu wa katabu. Nah, akalan nasu wa syaribu. Silakan. Akalan nasu wa syaribu. Wa syaribu. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Baik. Boleh tanya artinya Pak? Artinya tadi Boleh. Pak? Kalau ya tadi ini murid-murid keluar dan betul. Kharajatul labu wa zahabu. Murid-murid keluar dan mereka pergi. Nah. Dan mereka pergi. Nah. Ini murid-murid membaca dan menulis gitu ya. Dan mereka menulis. Nah. Kemudian yang ketiga. Ini manusia, orang-orang makan dan minum gitu. Nah, betul. Orang makan dan minum. Baik. Ahsantum. Barakallahu fikum. Al-an kita masuk latihannya. Silakan. Tadi terakhir Pak Muhadi ya. Berikutnya kalau begitu Bu Suharti. Perhatikan latihannya. Kawin jumalan mithla hadhihi musta'milan al-fi'lainil waridain fi kulli tamrinin wa musta'inan bil kalimati allati bainal qausain. Buatlah kalimat seperti pada contoh tadi ya. Menggunakan 2 fiil yang disediakan di dalam setiap latihan dan menggunakan kata-kata yang ada di dalam kurung. Jadi kita diminta membuat kalimat dengan 2 fiil yang disediakan dan dengan 2 isim yang ada di dalam kurung. Bisa difahami insyaallah. Silakan Bu Suharti dicoba. Naam. Dakhala jalasa at-tullabu al-faslu. Nah. Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Nah, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Apa artinya, Bu? Dakhalat. Para siswa masuk ke kelas dan duduk. Dan mereka duduk. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Terima kasih Bu Suharti. Berikutnya setelah Bu Suharti, Pak Taufik. Daraba qatala al-auladu al-hayyatu. Silakan buat kalimat ya dengan 2 fiil dan 2 isim yang telah disediakan. Dorobal auladul
hayyata wa qataluha. Wa qataluha. Naam, ahsanta. Darabal auladul hayyata wa qataluha. Apa artinya, Pak? Doroba mana? Memukul. Memukul, telah memukul auladu, para anak laki-laki telah memukul. Para anak laki-laki telah memukul Al-hayyata. Mana al-hayyata? al-hayyata. Ular. Ular. Para anak lelaki telah memukul ular dan mereka membunuhnya. Dan mereka membunuhnya. Nah, dan mereka membunuhnya. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Taufik. Berikutnya Pak Teni, silakan. Qara'a fahima at-tullabu ad-darsu. Nah. Qaraat tulabud darsa wa fahima. Wa fahimu. Wa fahimu. Nah, jadi jamak ya, karena dia terletak sesudah isim ya. Boleh diulang Pak? Qara'at tulabud darsa wa fahimu. Wa fahimu. Nah, wa fahimu panjang ya. Wa fahimu. Baik, apa artinya? Nah. Murid-murid membaca pelajaran dan memahaminya. Naam, dan mereka memahaminya. Nah, ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Teni. Berikutnya setelah Pak Teni, Pak Yutoto. Silakan. Sami'a dhahaba an-nasu al-adanu al-masjidu. Silakan. Sami'an nasul adzana wa dhahabu ilal masjidi. Na'am, Masya Allah. Sami'an nasul adana wa dhahabu ilal masjidi. Apa artinya, Pak? Para manusia telah mendengar azan dan pergi ke masjid. Na'am, dan mereka pergi ke masjid. Nah, Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fiik. Ya, jadi demikian ya. Mudah sekali ya cara membuat kalimat yang di dalamnya ada dua fi'il ya. Fi'il yang pertama terletak di depan sebelum isim, dan fi'il yang kedua terletak di belakang sesudah isim ya, sesudah isim. Fi'il yang pertama tidak perlu jamak ya kalau isimnya jamak ya. Sedangkan fi'il yang kedua dia harus jamak kalau isimnya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Yang tadi sama ya, kayak jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, Ustaz? Betul, sama. Hanya digabung ini. Ini jadi dengan tambahan huruf wow. Nah, ya sama. Nah, baik. Kita lanjut ke latihan 10. Nah, latihan ke-10 ini cukup mantap. Ya, latihan ke-10 adalah kawin jumalan musta'milan al-kalimatul atiyatu. Kawin, buatlah jumalan kalimat ya, musta'milan dengan menggunakan al-kalimatul atiyatu, menggunakan kata-kata berikut ini ya. Kita diminta buat kalimat. Ya, kalimatnya bebas. Hanya ada kata berikut ini. Ya, silakan. Kita coba ya. Pak Fahmi, silakan buat kalimat dengan kata akala. Silakan. Akala Zaidun at-tuffaha. Naam, akala Zaidun at-tuffaha. Ahsanta. Naam, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi. Berikutnya Pak Helmi. Ghasala. Ghasala Aminatu kumsuna. Kumsona. Naam.
Komsona. Nah, kalau aminah berarti dia muannats, berarti tidak gosalat tapi gosalat ditambahin taknis ya. Jadi gosalat Aminatul kumsona, begitu ya. Bisa diulang, Pak? Gosalat Aminatul kumsona. Nah, Masya Allah. Ahsanta. Gosalat Aminatul kumsona. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Mufti. Silakan Pak Mufti. Qara'a. Qaraat Zainabu Qur'ana. Nah, qara'at Zainabul Qur'ana. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Muhadi. Silakan. Kataba. Katabatul labu al-wajiba. Naam, katabat tullabul wajiba. Ahsanta. Barakallahu fiik. Katabat tullabul wajiba. Para siswa menulis tugas. Nah, menulis PR. Kemudian Bu Suharti. Doroba. Dorobat Fatimatut tifla. Naam, boleh. Dorobat Fatimatut tifla. Dorobat telah memukul Fatimah at-tifla, anak kecil. Anak kecil. Apa namanya? Fatimah memukul anak kecil. Baik. Ahsanti. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Taufik. Qatala. Silakan. Buat kalimat dengan kata qatala. Oh, Pak Taufik keluar. Baik, kalau begitu Pak Teni. Silakan Pak Teni buat kalimat dengan kata qatala. Nah. Kalau artinya apa ya Pak Ustadz? Qatala membunuh. Oh, membunuh. Waduh. Tadi ular. Qatalat hisamu ular apa ya Pak Ustadz? Al-hayyata tadi. Oh, al-hayyata. Nah. Qatalat Usmanu al-hayyata. Nah, qatala ya, tidak pakai ta ya. Tidak pakai qatalat karena dia mudzakkar. Qatala Utsmanul hayyata. Nah. Qatala Utsmanul hayyata. Qatalat Utsmanul hayyata. Ya. Nah, Utsman telah membunuh ular. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya terakhir Mas Yutoto. Dakhala. Dakhalat tullabul fasla. Na'am, dakhalat tullabul fasla. Ahsanta. Barakallahu fiik. Ya, jadi ini nanti sisanya jadi PR aja ya. Buat kalimat dengan kata-kata berikut ini. Bagian ke-11, ta'ammal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Man fatahal baba. Man fatahal baba. Ana fatahtuhu. Saya yang membukanya. Nyanya kembali ke mana? Nyanya kembali ke al-baba. Ana fatahtuhu. Fatahtuhu asalnya adalah fatahtu ditambah dhamir muttasil hu. Ya, jadi dhamir muttasil ini bisa diletakkan sesudah fi'il. Ya, fatahtuhu. Ya. Man fatahan nawafidha ana fatahtuha. Ya, ana fatahtuha. Ya. Baik. Ya. Kita coba bikin kalimat dengan pola seperti ini. Ya, coba. Misalnya man membaca misalnya. Siapa yang membaca majalah? Man qara'al majallata? Nah, jawabannya ana qara'tuha. Saya yang telah membacanya. Gitu ya. Atau pola yang lain, kata yang lain silahkan, bebas. Bisa kita coba? Silakan Pak Fahmi. Nah. Buat yang kalimat. Dari manfaatah. Enggak, bebas saja kalau ini bebas. Oh. Yang penting ada domirnya. Nah.
di fi'il. Oh ya. Man fatahal kitaba. Nah, man fatahal kitaba. Ana fatahtuhu. Naam, ana fatahtuhu. Ahsanta. Man fatahal kitaba, ana fatahtuhu. Berikutnya Pak Helmi, silakan buat kalimat seperti contoh tadi. Misalnya siapa yang mematahkan meja misalnya, ya boleh begitu. Hamid yang mematahkannya gitu. Coba. Man yang mencuci aja ya Pak Ustadz. Boleh cuci. Siapa yang mencuci baju? Man gosala kumsonun. Kumsona. Kalau objek. Man gosala kumsona. Nah, man ghasalal kumsona. Jawabannya? Aminatu ghasalat tuha. Ghasalat ha. Ghasalat ha. Naam, Aminatu ghasalat ha. Naam, Aminatu ghasalat ha. Ahsanta. Barakallahu fiik. Kita coba lagi. Pak Mufti, silakan. Buat kalimat dengan pola seperti ini. Man saribal qahwata. Nah, man syaribal qahwata. Ana saribuha. Syaribtu. Ana syaribtu. Saribtuha. Naam, ana syaribtuha. Naam. Ahsanta. Barakallahu fiik. Ya. Baik, yakfi ya, kita cukupkan ya. Jadi demikian ya, fiil itu bisa bersambung dengan dhamir. Jadi dhamir muttasil bukan hanya bersambung dengan isim, tapi juga dhamir muttasil bisa bersambung dengan fiil. Baik, al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru pada pelajaran ini ada al-inabu. Al-inabu, ma makna al-inabu? Al-inabu artinya anggur. Anggur ya. Al-mauzu, ma makna al-mauzu? Pisang. Pisang. Nah, at-tinu, ma makna at-tinu? Buah tin. Buah tin. Nah, buah tin. Oh, bukan. Al-fajru, ma makna al-fajru? Waktu fajar. Waktu fajar. Nah, jawabun jam'uhu ajwibatun. Ma makna jawabun? Jawaban. Nah. Tugas. Bukan. Kalau tugas wajibun. Wajibun. Oh. Beda ini. Wajibun kalau tugas. Kalau ini jawabun. Nah. Su'alun. Ma makna su'alun? Soal. Pertanyaan. Nah. Al-baqqalu. Ma makna al-baqqalu? Pedagang sayur. Nah, pedagang sayur atau pedagang sembako. Baqqal. Nah. Al-asa. Ma makna al-asa? Tongkat. Nah. Hayyatun. Jam'uhu hayyatun. Ma makna hayyatun? Ular. Sami'a. Ma makna sami'a? Mendengar. Fahima. Ma makna fahima? Paham. Memahami. Syariba. Ma makna syariba? Minum. Ahsantum. Barakallahu fikum. هذه هي الكلمات الجديدة التي قرأنا أو الذي درسنا في هذا الدرس. Inilah kata-kata yang baru yang sudah kita pelajari pada pelajaran ini. Baik, selesai pelajaran ke-5. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pelajaran ke-6. Sebagai PR dari pelajaran ke-5 ini, ya akhir pelajaran ke-5 ini, saya minta tadi ya dibuat kalimat ya dari 5 saja nih, 5 kata terakhir tadi. Kharaja, hafidha, syariba, fahima, sami'a. Ya. Dibuat kalimat dengan 5 kata yang telah disediakan. Kalau bisa sih buat kalimatnya seperti ini nih, seperti bagian 11 ya. Ada dhamir muttasilnya misalnya. Ya, saja itu adalah kalimat yang membutuhkan objek ya. Kalau kharaja kan nggak ada objeknya. Tapi kalau hafidha, syariba, fahima, sami'a ini ada objeknya. Bisa kita buat kalimat seperti pada contoh 11. Ya. Baik, silahkan ya buat kalimat bebas. Kalimatnya
seperti apa dengan 5 kata yang sudah disediakan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwatal iman rahimahullah, kita cukupkan dulu pertemuan kita pagi. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Ustaz, terakhir Ustaz. Ya, Kalau silakan. tadi nggak tanpa ana gitu bisa nggak Ustaz? Fatah tuha misalnya. Boleh, tanpa domir di depannya boleh. Iya, tanpa domir. Jadi fatah. Domirnya cuma satu aja yang belakang itu aja. Betul, domirnya yang ada di dalam fiil saja. Oh, iya. Kalau itu ada beda artinya nggak Ustaz dengan ana fatah tuha sama fatah tuha saja? Atau ada penekanan? Beda penekanan sama saja. Beda penekanan saja. Nah, jadi kalau ana fatah tuha, saya yang telah membukanya, itu dia menekankan anaknya di situ. Ana fatah tuha. Tapi kalau fatah tuha saja juga, fatah tuhu aja juga mungkin ya sudah jelas ya. Sudah jelas di dalamnya ada anaknya di situ. Karena kalau kita lihat di Quran itu ya tadi Pak Ustadz, jadi kalau diterjemahkan kata per kata nih, saya, fatah tuha, saya juga membuka, fatah tuh ini membuka ya. Ya. Iya. Baik ya. Insyaallah kita cukupkan dulu pelajaran kita pagi hari ini. Insyaallah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu bi hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.